Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT plus rekomendasi. Di video segmen bahas IT atau rekomendasi kali ini, sesuai judul, saya akan memberikan beberapa rekomendasi APU AMD soket FM2 atau FM2 Plus yang cocok untuk rakitan PC kere-kore mungkin dengan budget mulai 500 ribuan tanpa VGA card. Jadi bisa dibilang APU yang akan saya rekomendasikan pada video kali ini itu cocoknya buat teman-teman yang baru mau rakit PC atau baru mulai rakit PC dengan budget yang terbatas tanpa menggunakan VGA card. Tapi udah bisa bermain game. Ya walaupun gamenya juga game-game tertentu, tapi ya namanya baru awal-awal gitu ya. Main game tertentu seperti misal GTA 5 atau mungkin Genshin Impact atau Honkai Star Rail dan beberapa game lainnya seperti mungkin Valorant, itu udah cukup lah untuk awal-awal. Dan kedepannya kalau kalian mau main lebih lancar lagi, kalian bisa upgrade lagi ke depannya. Lalu kenapa rekomendasi APU-nya cuma dari FM2 doang bang? Kenapa nggak FM1 dimasukin juga? Atau mungkin dari kubu biru juga kenapa nggak dimasukin bang? Alasannya ya bisa dibilang simple banget. Yang pertama, iGPU dari APU AMD A-series kayak misal A4, A6, A8, A10 itu pada soket FM2 ataupun FM2 Plus itu jauh lebih baik untuk performanya ya dibandingin dengan Intel. Lalu alasannya kedua, FM2 itu nggak jadul-jadul banget jika dibandingin sama mungkin FM1 ataupun Intel LGA 775. Karena soket FM2 atau FM2 Plus atau CPU atau APU AMD FM2 atau FM2 Plus ya sama aja sih sebenarnya. Itu keluaran tahun 2012 ke atas, dimana CPU keluaran tahun segitu udah support beberapa set instruksi yang dibutuhin beberapa game atau software tertentu saat ini. Jadi itu udah support untuk beberapa game atau software modern saat ini. Ya nggak semua sih, tapi ya itu lebih baik daripada CPU yang jadul banget ya. Lalu alasan yang ketiga kenapa mulai dari FM2 bukan FM1, karena FM1 itu pertama motherboardnya udah jarang banget ya. Lalu soal performa dia juga udah ketinggalan, namanya juga pendahulu dari FM2 gitu ya. Jadi daripada pilih FM1 dengan harga yang mirip-mirip dan motherboard yang sangat jarang gitu ya FM1, mending pilih FM2 aja atau FM2 Plus. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah beberapa rekomendasi APU AMD. Dan sayangnya di sini saya hanya nemu 3 doang yang worth it bisa dibilang. Tapi dari 3 yang worth it tersebut, saya akan memberikan beberapa alternatif lain jika ketiga APU tersebut itu nggak ada di pasaran. Karena ya cepat habis juga ya. Ya intinya rekomendasinya yang paling worth it cuma ada 3. Tapi kalau ketiga yang saya rekomendasikan tadi tuh stoknya habis di pasaran, saya akan memberikan beberapa alternatif lainnya. Intinya gitu sih. Oke, let's go. Oke, langsung saja. Untuk rekomendasi pertama ada dari AMD A4 5300. Untuk spek dasarnya dia memiliki 2 core 2 thread, memiliki clock speed 3,4 GHz dan memiliki turbo boost up to 3,6 GHz. TDP-nya 65 watt. Untuk soketnya dia pakai soket FM2. Lalu untuk memori dia pakai DDR3. Untuk generasi PCI Express dia generasi kedua. Dan dia memiliki integrated GPU atau iGPU Radeon HD 7480D. AMD A4 5300 ini teman-teman udah bisa dapetin di harga hanya 55.000 aja cuy. Loh, tapi kan kalau dibandingin Intel bang 50.000 udah bisa dapet i3. Sedangkan ini A4 5300 cuma memiliki 2 core 2 thread, tapi harganya sama kayak i3 gitu yang memiliki 2 core 4 thread. Ya emang sih secara performa AMD A4 5300 yang memiliki 2 core 2 thread ini nggak lebih kencang daripada i3 bahkan Pentium Gen 630 atau Pentium Gen 2. Tapi yang bikin istimewa di sini AMD A4 5300 dengan harga 55.000 tadi, teman-teman udah bisa dapat APU dengan iGPU Radeon HD 7480D yang secara performa dia mirip-mirip sama Radeon HD 4550. Dimana GPU discrete Radeon HD 4550 itu ya lebih kenceng banget ya daripada iGPU-nya Intel ya. Di generasi yang sama ya, yaitu Intel Gen 2 ataupun Intel Gen 3. Dan juga dengan iGPU yang mirip-mirip sama Radeon HD 4550, ya kalian bisa dapetin performa Radeon HD 4550 tanpa perlu membeli Radeon HD 4550 gitu. Jadi dengan harga 55.000 kalian bisa dapat CPU plus GPU yang cukup oke lah buat awal-awal ya.
Dan ya kalian bisa lihat di sini ya, Radeon HD 4550 atau iGPU Radeon HD 7480D pada AMD APU A4 5300 ini 43% lebih kencang daripada Nvidia GeForce 210 ya. Jadi untuk bermain game, misal untuk awal-awal kalian pengen coba bermain game GTA 4 atau mungkin CSGO sayangnya sudah tidak ada gitu ya. Mungkin Valorant gitu ya buat awal-awal main di 30 FPS-an agak stuttering dikit gitu ya. Lalu untuk bermain Honkai Star Rail ataupun Genshin Impact rata kiri, atau bahkan mau main game GTA 5 dengan resolusi 720 tapi agak stuttering ya, paling lancar sih di 800x600 atau 1024x768 ya. Karena APU AMD A4 5300 ini hanya memiliki 2 core dan 2 thread, dimana untuk beberapa game yang berat itu butuh atau bisa dibilang nggak cukup lah 2 core 2 thread. Dia butuhnya minimal 4 core 4 thread atau ya CPU modern dengan 2 core 4 thread. Jadinya untuk game-game yang saya sebutkan tadi mungkin ada sedikit stuttering. Tapi mengingat dia harganya cuma 55.000 gitu ya, ditambah dia memiliki iGPU Radeon HD 7480D yang memiliki performa mirip-mirip dengan Radeon HD 4550 tanpa harus membeli Radeon HD 4550. CPU ini bisa jadi opsi yang menarik untuk rakitan PC mulai budget 500 ribuan tanpa GPU discrete menggunakan motherboard FM2 atau FM2 Plus. Lalu untuk fitur atau bisa dibilang beberapa set instruksi yang dimiliki oleh AMD A4 5300 ini juga udah cukup modern ya. Dia udah punya AVX, SSM 4.2 yang dimana itu dibutuhin untuk beberapa software ataupun games modern saat ini. Dan juga rakitan PC dengan AMD APU A4 5300 ini cocok buat teman-teman yang ngekos ya, karena ya kalian nggak perlu atau bisa dibilang nggak butuh power supply yang tinggi karena dia pakai iGPU doang gitu ya, nggak pakai GPU discrete. Dimana dengan rakitan ini kalian bisa rakit PC dengan power supply yang hanya minimal 200 watt aja ya. Oke, berikut adalah contoh rakitan PC yang menggunakan AMD A4 5300 yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Oke, mungkin kalau misal AMD A4 5300 ini gak ada di pasaran, teman-teman bisa cek opsi berikut sebagai alternatif jika AMD A4 5300 tersebut udah habis di pasaran atau ya susah dicari lah. Oke, di rekomendasi kedua ada dari AMD A6 6400K yang memiliki 2 core 2 thread, clock speednya ada pada 3,9 GHz dan memiliki turbo boost up to 4,1 GHz, memiliki TDP 65 watt dan menggunakan soket FM2. Untuk memorinya dia pakai DDR3 juga dan PCI Express generasi kedua juga, dan dia memiliki integrated GPU Radeon HD 8470D. AMD A6 6400K ini kalian bisa dapatkan di harga 80 ribuan. Ya bisa dibilang 30 ribu lebih mahal dari AMD A4 5300 yang tadi, tapi secara spek dia mirip ya sama AMD A4 yang tadi. Cuman AMD A6 ini dia memiliki integrated GPU yang lebih tinggi atau performanya bisa dibilang di atas yang tadi, yaitu Radeon HD 8470D. Yang secara performa dia bisa dibilang 40%-an lebih kenceng dari yang tadi. Dan untuk performa CPU bisa dibilang ya ini karena memiliki 2 core 2 thread gitu ya. Dia lebih kenceng dari Pentium dikit lah, atau mungkin dia mirip-mirip sama Intel i3 Gen 1. Tapi ya i3 Gen 1 itu dia memiliki 2 core 4 thread, jadi lebih efisien aja ya. Secara fitur ya bisa dibilang sama dengan AMD A4 yang tadi. Ini bisa jadi opsi yang menarik buat kalian yang mau rakit PC dengan budget mulai dari 600 ribuan atau mungkin ya di atas yang tadi dikit. Tapi bisa dibilang ini hoki-hokian ya, harganya rata-rata di 100 ribuan. Tapi kemarin saya nemu A6 6400K di harga 80 ribu. Tapi ya bisa jadi setelah video ini dibuat itu udah habis gitu ya. Dengan Radeon HD 8470D pada AMD A6 6400K, teman-teman udah bisa main game mirip-mirip yang A4 tadi, cuman lebih lancar dikit ya. Kayak misal GTA 5 itu mungkin bisa di 720p walaupun agak stuttering, balik lagi karena ini hanya memiliki 2 core 2 thread ya. Lalu Genshin Impact, Honkai Star Rail, Valorant, dan beberapa game lainnya. Kalau kalian sekedar main game kayak GTA San Andreas gitu atau Left 4 Dead atau mungkin Among Us atau apa ya, game-game yang ringan tapi sering dimainin zaman sekarang tuh, mungkin Point Blank juga masih ada yang main ya. Itu untuk CPU ini ya itu bisa dibilang ringan banget. Oke, berikut adalah rakitan PC dengan menggunakan AMD A6 6400K dan beberapa CPU alternatif jika A6 6400K ini bisa dibilang habis di pasaran. Oke, untuk rekomendasi terakhir yaitu ada AMD A8 7650K
yang memiliki 4 core 4 thread, TDP 95 watt, base clocknya 3,3 GHz, dan memiliki turbo boost up to 3,8 GHz. Dia pakai soket FM2+, memorinya sama-sama DDR3, dan dia udah PCI Express generasi ketiga, dan memiliki iGPU Radeon R7. Namun di sini saya agak sedikit kekurangan informasi terkait Radeon R7 ini, karena Radeon R7 ini pertama saya nggak pernah pakai ya secara langsung untuk versi yang iGPU-nya ya. Lalu dia juga nggak ada di website Tech Power Up, jadi saya agak bingung aja mencari informasi terkait Radeon R7 atau iGPU Radeon R7 pada APU A8 yang ini. Namun sih banyak yang bilang, nah karena performa yang cukup oke ditambah dia harganya mulai dari 200 ribuan, ini bisa jadi opsi yang menarik mengingat dia memiliki performa iGPU yang mirip-mirip sama Radeon R7 versi GPU discrete, sekaligus dia ya memiliki 4 core 4 thread gitu ya, yang secara performa dia mirip-mirip sama Intel i3 Gen 2. Daripada kalian beli lagi gitu ya Radeon R7 240 yang harganya tuh mulai 200 ribu, mending kalian beli ini aja. Kalau kalian mau rakit PC awal-awal dengan budget mulai dari 700 sampai 1 jutaan ya. Jadi ya ini udah mantep banget lah dengan harga 200 ribuan udah dapat iGPU yang cukup kencang juga ditambah CPU yang memiliki 4 core 4 thread yang performanya mirip-mirip sama Intel Gen 2. Jadi kalian bisa main game kayak misal Genshin Impact, GTA 5 tuh lebih lancar lagi, Valorant juga makin lancar lagi, CSGO sebenarnya bisa aja tapi sekarang udah CS2 gitu ya. Jadi untuk CS2 ini dia lebih butuh GPU yang cukup lebih kencang dibandingin CSGO yang dulu ya. Oke, berikut adalah contoh rakitan PC yang bisa jadiin referensi buat teman-teman ke depannya. Dan berikut adalah beberapa alternatif APU AMD A8 lainnya jika AMD A8 7650K ini habis di pasaran. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada rekomendasi lain atau misal bang ini nggak worth it, mending pilih yang lain aja gitu ya, boleh komen di bawah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Jangan lupa like, komen, dan subrek ya. Terima kasih. Saya Jova Digantara Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.